Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalia Rahma Fadila dengan 3 NIM terakhir 140 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi mengenai ekonomi sosialis, yaitu pengaruh penerapan sistem ekonomi sosialis terhadap perkembangan perekonomian negara. Sistem ekonomi sosialis ini muncul pada akhir abad 18 dan pada awal abad 19. Sistem ekonomi sosialis ini muncul dikarenakan perubahan ekonomi sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri pada tahun 1840-an. Sistem ekonomi ini muncul karena tidak berhasilnya sistem ekonomi kapitalis. Oleh karena itu, muncul tawaran baru untuk menghasilkan sistem ekonomi yang lain, yaitu sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis ini merupakan sistem ekonomi yang mementingkan kepentingan bersama. Jadi, di dalam sistem ekonomi sosialis ini, seseorang tidak bisa memperkaya dirinya sendiri. Dalam sistem ekonomi ini, negara yang mengatur bagaimana kekayaan sebuah negara bisa dirasakan oleh semua orang. Jadi, pengelolaan kekayaan oleh negara tersebut dimaksudkan agar terjadi pemerataan. Peran negara dalam sistem perekonomian sosialis ini dicetuskan oleh pemikiran Karl Marx. Dalam pemikiran Karl Marx tersebut ditunjukkan agar rakyat diperlakukan secara adil dan negara perlu melakukan kontrol atas semua aspek perekonomian, yaitu seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. Dalam perspektif sosialis, pasar perlu dijaga agar tidak dimonopoli oleh pemilik modal yang serakah yang kemudian akan mengeksploitasi pengrajin untuk memaksimalkan keuntungan. Oleh karena itu, equilibrium tidak akan pernah tercapai atau masyarakat ekonomi akan menjadi tidak adil. Untuk mencapai keseimbangan pasar, keadilan ekonomi, dan keseimbangan, negara perlu memainkan peran penting. Kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis merupakan dasar dari munculnya sistem ekonomi sosialis. Pada waktu itu, negara diperintah oleh kaum borjuis pada abad ke-19. Hal tersebut terjadi di negara Eropa di bawah bendera kapitalis. Mereka menciptakan negara sebagai sarana untuk mengendalikan organisasi sosial, politik, dan ekonomi untuk melayani tujuan mereka sendiri. Kaum burjuis ini juga mendapat izin dari gereja untuk mengeksploitasi para pekerja pada waktu itu. Saat itu, awal revolusi industri menguntungkan pemilik pabrik, namun para pekerja justru dirugikan dalam hal ini. Dikarenakan mereka menderita karena meningkatnya penindasan dan kemiskinan. Pada nyatanya, perilaku kaum borjuis ini tidak disukai oleh semua orang. Kemudian, mereka yang tidak setuju dengan perilaku kaum borjuis ini berusaha membalas dendam. Demonstrasi buruh berubah menjadi kekerasan. Mereka memperjelas bahwa mereka membenci borjuis karena mereka hanya peduli dengan mereka sendiri. Karl Marx mengkritik sistem ekonomi kapitalis ini karena menurutnya tidak sesuai dengan aspek sosial dan sangat merugikan orang lain. Namun pada kenyataannya, berbagai konsep dan gagasan sosial telah muncul sebagai akibat dari sistem ekonomi kapitalis. Namun dari sekian banyak pakar sosial, pemikiran Karl Marx lah yang dianggap lebih berhasil. Karena itulah yang dikatakan Karl Marx, jika hak milik pribadi harus dihapuskan dan masyarakat tidak akan dikucilkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu dari kelas tinggi ke kelas rendah. Dia menegaskan bahwa kapitalisme tidak layak ada di dunia ini. Akibatnya diperlakukan banyak upaya revolusioner untuk mengakhiri kapitalisme, di mana negara harus mengontrol sistem perekonomian. Hal ini bertujuan untuk melindungi populasi. Dari kritik tersebut, sistem sosialis ini diterapkan. Kita dapat melihat bahwa
Pemerintah memainkan peran penting ketika suatu negara menerapkan sistem ekonomi sosialis, dan pemerintah sangat berperan penting di dalamnya karena merupakan satu-satunya pelaku ekonomi dan pusat kekuasaan. Berikut negara penganut sistem perekonomian sosialis. Sudah menjadi rahasia umum lagi bahwa Cina adalah negara dengan ideologi sosialis atau komunis, sehingga Cina mengadopsi sistem ekonomi pasar sosialis sebagai sistem perekonomiannya. Reformasi pasar terbuka dan didominasi sektor milik negara adalah dasar dari sistem ekonomi sosialis ini. Reformasi ekonomi Cina di bawah pemerintahan Deng Xiaoping adalah sumber dari sistem ekonomi ini. Dari sistem ekonomi sosialis tersebut, konsekuensinya adalah negara menguasai sistem ekonomi perekonomian yang ada di Cina. Di dalam negara Cina, beberapa keputusan, kebijakan, dan kegiatan ekonomi sebagian besar diatur oleh pemerintahan Cina. Namun, dia telah mengambil alih kebijakan yang sebelumnya berlaku untuk beberapa bagian pemerintah Cina, seperti fasilitas perawatan, kesehatan, yang saat ini tidak disubsidi oleh pemerintah. Pada awalnya, perekonomian Tiongkok beroperasi dengan model sosial. Namun, lambat laun perekonomian mengalami sejumlah penyesuaian dengan sejumlah rekomendasi kebijakan yang ditunjukkan untuk memulihkan stabilitas ekonomi. Di era sekarang, Cina lebih merubah sistem perekonomiannya ke arah liberal atau bebas. Tak ada lagi yang namanya pengekangan terhadap perekonomian di masyarakat, dan negara juga memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk bersaing dari segi ekonomi. Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa perekonomian di negara Cina mengarah dari sistem perekonomian sosialis menuju sistem kapitalis. Namun, jika kita analisis perubahan di perekonomian di negara Cina lebih condong ke dalam sistem ekonomi campuran yang isinya terdapat sistem ekonomi sosialis dengan kapitalis. Penyempurnaan sistem ekonomi ini membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian di negara Cina. Tercatat antara tahun 1989 sampai 2001, jumlah perusahaan negara berkurang dari 102.300 menjadi 46.800. Sebaliknya, jumlah perusahaan swasta justru meningkat pesat dari 90.000 menjadi lebih dari 2 juta perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa Cina mulai memberikan kebebasan bagi individu untuk bersaing di dalam perekonomian negara, tak selalu dikekang dan dibatasi oleh pemerintahan. Meskipun peran pemerintah masih kuat dalam hal penyempurnaan sistem pokok ekonomi sebagai bagian dari paham sosialis yang mereka anut, dengan transformasi penetapan sistem ekonomi tersebut maka akan memberikan pengaruh yang positif untuk perkembangan perekonomian di Cina, yaitu memposisikan Cina sebagai negara kedua dengan perkembangan ekonomi terbesar dunia setelah negara Amerika. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.